Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 Tahun 2022 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dana alokasi umum atau DAU yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023. Terkait peruntukan DAU tersebut membuat daerah kalang kabut karena keluarnya PMK 212 setelah APBD tahun 2023 diketuk. Demikian disampaikan Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono saat menyampaikan pada acara reses tahap kedua masa sidang tahun 2023 yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Terbanggi Besar. Ketua DPRD Sumarsono dalam kesempatan tersebut hadir bersama anggota DPRD Lampung Tengah dari daerah pemilihan 5, yaitu Firdaus Ali dari Partai Gerindra, Lambuk Nainggolan dari Partai PDI Perjuangan, Julius Heri Susanto yang juga Wakil Ketua 1 dari Partai Golkar, Rizani Andi Wijaya dari Partai Nasdem, Jauhari Subing dari Partai PKS, dan Nazamuddin dari Partai Demokrat, serta Agus Wandi dari Partai Golkar. Dalam kesempatan tersebut, Sumarsono menjelaskan imbas dari keluarnya Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 212 Tahun 2022. Sejumlah anggaran organisasi perangkat daerah atau Pemkab Lampung Tengah mengalami refocusing atau pemangkasan anggaran. Sumarsono menambahkan seluruh anggaran OPD kena imbas refocusing atau pergeseran anggaran di mana anggaran lebih difokuskan pada anggaran bidang pendidikan juga kesehatan. Oleh karena itu, warga masyarakat yang akan mengajukan permohonan jangan berkecil hati bila semuanya tidak terpenuhi. Namun Sumarsono dan anggota DPRD lainnya dari Dapil 5 akan memperjuangkan semaksimal mungkin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sama-sama kita ketahui dan kita hari ini kena Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 Tahun 2022. Dengan peraturan itu APBD yang kami sudah sahkan ketok palu dengan pembahasan berdarah-darah selama 3 bulan berturut-turut harus direvisi. Kenapa? Karena kita hanya melaksanakan sebuah peraturan undang-undang yang mana undang-undang yang ada di bawah tidak boleh melanggar berbenturan dengan undang-undang yang ada di atasnya. Itu Pak ya. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Camat, silahkan sampaikan aspirasinya, sampaikan saja perkara yang bisa dilaksanakan dan tidak, itu kan urusannya beda. Masalahnya apa? Semua untuk jalan duit dan duitnya lainnya ada berapa? Ya kan? Kami juga intinya sama, tugas kita semua sama, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan rakyat. Untuk mensejahterakan rakyat, berbagai macam pola dan cara bisa kita terapkan, tapi semua berbiaya. Sementara PAD Kabupaten Lampung Tengah 259 miliar. Walaupun alhamdulillah ini karena reses tahun yang lalu sehingga awal ini bisa dibangun. Aspirasi yang masuk kami perjuangkan aula kecamatan Terbanggi Besar. Alhamdulillah hari ini sudah kita pakai dan bagus. Termasuk reses bulan dengan itu Balai Kampung Adijaya. Dan alhamdulillah Terbanggi Besar, Gunung Suci dan Bandar Jaya mendapat alokasi 20% dari APBD Kabupaten Lampung Tengah. Kalau kemudian kita masih berkeluh kesah dan terima karena apa? Karena apa? Lihat dan dunia, mereka sama menuntut hak yang sama. Lihat dan Islam juga menuntut hak yang sama. Sementara Terbanggi Besar, Gunung Suci dan Bandar Jaya sudah kita alokasikan 20% dulu, sisanya 80% dibagi rata se-Kabupaten Lampung Tengah yang berjumlah 311 kelurahan dan kampung. Hari ini kita terkena PMK 212 yang mengharuskan bisa nggak suka, bisa nggak bisa, suka nggak suka, 20% untuk pendidikan, 10% untuk kesehatan. Artinya apa? 20% dari 2,6 triliun berarti ada sekitar
500 miliar untuk kesehatan. 10% dari 2,6 triliun artinya 250 miliar itu akan dialokasikan untuk pendidikan kesehatan. Sementara kami sudah ketok palu dengan anggaran 600 miliar untuk pembangunan infrastruktur, tapi karena ada PMK tersebut semuanya bubar. Barusan tadi saya di sini Pak Bupati telepon depan Pak Camat, depan beliau tadi telepon, di mana kita musrembang atau tidak? Karena kita rasakan musrembang juga akan dianulir oleh peraturan yang lebih tinggi. Saya jawab kita laksanakan saja, karena dianulir nanti juga kita akan sampaikan. Ada grup pimpinan DPRD se-Indonesia yang juga akan saya sampaikan seperti itu. Nah, nanti bagian dari aspirasi ini akan kami bawa juga ke Jakarta. Kita diharuskan untuk membahas APBD, tapi begitu sudah dibahas, dianulir oleh pemerintah pusat. Kita nggak bisa melawan. Kenapa? Kalau itu tidak dipenuhi 20% dan 10% tersebut, daunnya tidak dikirim. Makanya sampai saat ini turun operasional. Kenapa? Bolak balik, belum cukup. Stop. Belum cukup 20%, belum cukup 10%. Harus dicukupi atau daun tidak dikirim. Sementara kita semua masih disuplai dari daun dan itu ya Pak ya. Untuk itu saya minta para kepala kampung untuk memaksimalkan ADD dan ADK-nya untuk pemberdayaan masyarakat. Bagaimana badan usaha milik kampung berkontribusi terhadap pendapatan kampung yang bisa membangun di daerahnya masing-masing, baik secara moral, spiritual maupun material. Karena memang kondisinya seperti itu. Dan sampai hari ini di seluruh dunia masih cemas dengan adanya inflasi akibat perang Rusia dan Ukraina. Alhamdulillah kita aman dan masih bisa bertumbuh kembang ekonomi kita. Cuma karena nafsu kita terlalu gede sehingga kita jadi pusing. Pak Wakil Ketua ini sampai mikirin. Karena beliau turun keinginannya kemarin sudah diakomodir, ternyata dianulir. Jadi janji beliau pada konstituennya nggak bisa terpenuhi. Ini Pak. Tidak pohon. Wakil Ketua 1 lemas. Udah bikin video ya? Pak Najat lesu. Pak Jali Sugeng jalannya depan rumahnya mau dibangun, hilang. Pak Agus Padi sami mawon, sama saja. Begitu juga lampunya yang dulu. Begitu juga usulan saya untuk mencukupi 20% pendidikan, 10% kesehatan, termasuk Camat Pening. Dari Camat Terbang besar, ibu kota kabupaten, operasional bantu itu bulan terus tanggal. Pokoknya samping nyongkeh, itu disek dede, berbinjol, ya Pak Camat. Nah itu intinya Bapak dan Ibu semua. Begitu juga Pak Lurah, berapa tutup operasional. Kalau keberatan mundur. Mundur dan Camat, nggak ada lain sebelum mundur. Begitu Pak Lurah juga, karena memang aturan. Camat silakan nanti ada sesi tanya jawab, namanya serat aspirasi. Kalau nggak ada pertanyaan tentu nggak seru, dipandu. Nanti terserah mau ditanyakan sama siapa seluruh anggota DPRD ini. Aspirasi itu kami perjuangkan pada saat sidang paripurna nantinya dan pembahasan APBD. Secara terakhir disampaikan, lebih kurang saya maaf.
kepada Allah Ampun. Saat ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat membuka sesi dialog, Camat Terbanggi Besar Priyadi SIPMM mengusulkan kepada anggota DPRD Lampung Tengah dari Dapil 5 agar sepanjang jalan utama di Kampung Poncowati untuk diperbaiki. Mengingat Kampung Poncowati adalah jalan pendidikan yang merupakan ikon dari Lampung Tengah. Saya mohon untuk jalan di pendidikan, terutama di Poncowati, mohon kiranya itu dikawal dan direalisasikan, karena mohon maaf, namanya jalan pendidikan ini kan ikonnya Lampung Tengah. Jadi sehingga Opel itu betul-betul kota pelajar, nyaman dan aman. Jadi segera tambahan itu Pak Ketua, ojo dicoret-coret gitu. Jadi kami silakan Bapak Ibu Saudaraku yang pada hari ini mau curhat kepada Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, sehingga nanti pulang nggak buntu. Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Kampung Nambah Dadi Wagito. Ia mengusulkan agar jalan 3 di Kampung Nambah Dadi dan jembatan yang menjadi sarana transportasi juga perlu diperbaiki. Jadi masyarakat sana mengharapkan Pak yang jalan 3 itu dihidupkan kembali. Itu volumenya Pak 6 meter kali 600, jadi setengah kilo lebih. Itu jalan 3 Pak, kiri kanan khususnya Dusun 7 RT 2 dan RT 3. Jalan kampung Pak. Kalau pakai ADD Pak, kayaknya nggak mampu karena itu banyak rawa dan banyak pohon-pohon Pak. Apa bisa kiranya dari karya bakti atau gimana Pak? Terserah, kami mohon bantuannya untuk membantu kampung kami. Jadi ini Pak, yang kedua, jembatan yang di Dusun 6 itu kami usulkan kemarin untuk duit ADD tidak diperbolehkan karena duit ADD harus ke jalan pertahanan pangan. Di sini sedangkan sangat perlu sekali Pak, karena sudah jebol betul, udah amblak. Itu di jalan perkampungan. Terus ada jembatan lagi Pak di Dusun 2. Di Dusun 2 ini jalan pendidikan dan makam, itu juga jebol. Itu menakutkan kalau anak-anak kecil yang mau berangkat sekolah. Alon-alon Pak. Ya udah gitu aja Pak, terima kasih. Kalau enggak Pak, jalan 11. Kalau jalan yang tembusan jalan kabupaten Pak, saya mohon jalan 11 tembus jalan Kampung Nambah Dadi. Seumpamanya Pak, ini sudah dianggarkan, kami minta tolong betul jangan sampai dipangkas itu Pak. Sementara itu, Lurah Bandar Jaya Barat, Sopan Musa, mengusulkan Jalan Agus Salim yang berada di Bandar Jaya Barat juga perlu diperbaiki. Pasalnya menurut Lurah Sopan, akses jalan tersebut merupakan jalan penghubung ke Kampung Adijaya, di mana sebagian besar masyarakatnya merupakan pedagang yang menggunakan jalan tersebut sebagai sarana transportasi ke Pasar Bandar Jaya. Dalam kesempatan tersebut, beberapa tokoh masyarakat pun mengusulkan hal yang sama seputar infrastruktur jalan dan jembatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Lurah Bandar Jaya Barat. Bahwasanya kami warga masyarakat Bandar Jaya Barat hanya satu Pak, permohonan bagaimana Jalan Agus Salim itu yang menghubungkan satu kelurahan dengan 2 kampung, yaitu Kampung Adijaya dan RT 15 Sebutijaya. Itu kurang lebih 2,5 km. Apabila itu bisa diperbaiki, kemungkinan besar akses perekonomian yang di Pasar Bandar Jaya Barat itu banyak gudang yang ada di Agus Salim
itu berdagang di Pasar Bantar Jaya Barat. Dan selanjutnya juga itu banyak anak sekolah SMP 3 dan SMP 4 itu banyak warga masyarakat dari Bantar Jaya Barat. Dan tidak lupa juga Kampung Adijaya dan Kelurahan Suputijaya banyak yang bersekolah di wilayah Bantar Jaya Barat. Mungkin itu saja Pak permohonan kawan kami. Apabila itu berkenan bisa dimasukkan ke dalam tahap prioritas. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi usulan dari Kepala Kampung, Lurah, dan tokoh masyarakat, Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono menjelaskan bahwa hampir seluruh bupati dan seluruh anggota Dewan se-Indonesia akan sangat senang bila bisa mewujudkan atau membangun infrastruktur karena hal ini merupakan sebuah tolak ukur. Namun semua itu tidak semuanya bisa terrealisasi, mengingat ketersediaan anggaran yang ada tidak mencukupi. Namun Sumarsono dan anggota Dewan dari Dapil 5 akan menampung semua aspirasi warga masyarakat Kecamatan Terbanggi Besar dan akan diperjuangkan sepanjang tidak menyalahi aturan. Menjelaskan walaupun di awal itu kita sudah anggarkan 600 miliar dan ternyata tersisa 70 miliar. Sementara 70 miliar itu harus merata. Ini Pak makanya. Ini kan sama dengan kita punya anak 5, yang satu minta motor, yang satu minta motor, yang satu minta mobil, istri minta sofa dan teras. Duitnya pegulannya 5 juta. Nah, kira-kira seperti itu. Seluruh bupati se-Indonesia, seluruh anggota DPRD se-Indonesia itu akan sangat senang kalau memang bisa membangun yang namanya infrastruktur itu. Kami sebagai tolak ukur, duit dari makro itu masalahnya. Tapi ini bagian dari tabungan usulan yang nanti akan juga setelah uang yang ada kita perjuangkan ya Pak ya. Sepanjang tidak menyalahi aturan, saya pastikan kita akomodir. Kalau menjadi jalan kampung, dibakar bisa, tapi untuk persetujuan juga kan. Akibatnya kalau di situ jadi kalah kabupaten berakibat terhadap kenaikan daripada NJUP. Nah, itu harus dijelaskan juga sama masyarakat. Karena tanah yang ada di jalan negara nilai pokok objek pajaknya akan berbeda dengan tanah yang ada di jalan 3 dan 4. Begitu jalan 3 ini diserahkan kepada kabupaten menjadi jalan kabupaten, NJUP-nya akan berbeda. Kok berteriak lagi? Nah ini yang perlu pemahaman. Kenapa dibagi-bagi ada jalan provinsi dan jalan negara, provinsi, kabupaten, kampung. Klasifikasi juga akan menentukan terhadap beban yang harus ditanggung oleh masyarakat. Karena sejatinya uang ini seluruhnya adalah milik rakyat dan untuk rakyat. Sama dengan kita bekerja itu untuk keluarga semuanya, untuk kita, istri kita, anak-anak kita. Kalau di keluarga tersebut sudah adil, nggak mungkin ada ribut. Begitu juga dengan pemerintahan ini. Cuman kalau penghasilannya berkurang, sudah pasti akan kacau dan ribut. Intinya itu. Itu ya Pak Astor sama Pak Nasrullah. Kalau yang otomatis insya Allah tak masih aman. Harus aman dan kita amankan karena kota pendidikan, keselamatan anak-anak kita dan sebagainya itu wajah kita juga karena di situ ada gor. Kalau Bupati Lampung itu nggak kurang-kurang Pak. Contohnya seperti yang saya sebutkan tadi, itu bukan dari APBD, CSR per BUMN, per lembaga keuangan BUMN bisa dapat 16 miliar. Itu CSR, bukan dari APBD, karena hasil lobbynya di Erick Thohir. Berarti lobbynya kan
bagus Pak. Itu aja masih banyak yang nggak bagus. Kan gitu. Ada lagi CSR untuk apa? Televisi TV ini pasar. Videotron juga CSR. Lupa saya namanya Videotron. Jadi karena memang kemampuan keuangan daerah yang sangat minimal, seorang bupati dan anggota DPR harus banyak perusahaan BUMN untuk meminta juga CSR-nya. Di bidang pertanian kemarin kita dapat pompa air dengan sistem sinar matahari tenaga surya. Yang satu kita disebut Mataram. Satu lagi kalau nggak salah kita terbanggi. Sama seperti aku. Itu bahan uji. Kalau itu nanti berhasil, harapan nanti akan dibuat embung-embung karena akan mampu mengairi sampai 200 hektar. Nah, mudah-mudahan itu bagian daripada untuk mengatasi kelangkaan air kita. Karena Lampung Tengah ini adalah sebuah wilayah yang mayoritas lahan pertanian yang kekurangan air, sehingga melakukan negosiasi dengan perusahaan, dan itu dari bikin asal ada 3 unit tidak dapat, dan banyak lagi yang nggak bisa sebutkan satu persatu. Jadi kami untuk DPRD ini sudah juga berjuang mati-matian, bukan hanya duduk dia berapa itu nggak ada dari Kabupaten Lampung Tengah. Semua bergerak ke bawah, semua. Makanya waktu ketua 2 ini sampai pemikiran, waktu ketua 1 resu, anggota DPRD lemas. Karena yang tadi terikat dengan peraturan yang nggak bisa kami langgar. Karena begitu kami berkeras mau melanggar itu, nggak mau merubah diri kita, daunnya nggak kirim. Berarti nggak gajian semua aparatur. Itu negara Kabupaten Lampung Tengah. Hal yang tak mungkin. Karena besar itu dari stresnya, karena memang di situ bagian dari kota, insya Allah nanti kalau sudah ada anggaran kita jalankan. Karena cuma 70 miliar terakhir laporan tadi baru kita saking mumetnya. Saya jawab sore nanti saya sana, kita diskusi pengurus Lembang Pemuda dan gerakan apa yang harus kita lakukan langkah ke pemerintah pusat. Saya rasa itu jawaban dari semua pertanyaan. Mungkin teman-teman ada yang menambahkan. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya namakan apa yang disampaikan Pak Ketua tadi sebenarnya sudah meliputi dari semua pertanyaan. Kalau untuk jalan kampung Poncowati itu walaupun pernah sedikit ada perdebatan, waktu itu saya sama Pak Julius Heri yang hadir karena permintaannya supaya dibuat cor beton, tapi karena anggarannya itu kalau dia dibuat cor beton hanya cukup 700 atau 800 meter aja, hingga Pak Bupati waktu itu memutuskan udah ini pokoknya di aspal saja biar bisa cukup sampai 3,5 kilo panjangnya waktu itu. Dan kemudian yang berkenaan dengan pendidikan dan kesehatan, kebetulan memang prioritas daripada PMK 212 ini adalah pendidikan dan kesehatan, sehingga minimal 60% itu di bidang infrastrukturnya, kemudian selebihnya adalah untuk peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan. Jadi saya juga berharap ada peran serta dari Bapak Kepala Kampung, Bapak Lurah dan Bapak Camat, yang mana pustu atau puskesmas, kemudian sekolah-sekolah SD, SMP yang mana itu kondisinya memang sudah tidak layak, itu juga kami berharap ada peran serta dari Bapak Kepala Kampung, Bapak Lurah, Pak Camat, supaya
itu bisa terakomodir semua, karena memang seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, anggarannya sangat luar biasa, karena dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 212 itu prioritas anggaran kita di pendidikan dan kesehatan. Selain daripada memasukkan data berkenaan dengan sekolah dan puskesmas atau puskesmas pembantu, yang pasti juga nanti kami berharap di fungsi pengawasan daripada masyarakat yang ada di Kecamatan Terbagi Besar ini. Kemudian berkenaan dengan lampu jalan, tadi disampaikan, iya, lampu jalan itu kebetulan diaturnya atas dasar kebutuhan daerah. Jadi dia tidak diatur oleh peraturan menteri atau ini, sehingganya itu yang menjadi prioritas dari PMK 212 untuk dihilangkan. Nah kemudian ini bukan bukan angin surga, tapi saya juga mendengar ada kabar bahwa di tahun ini juga nanti akan ada instruksi presiden berkenaan dengan PUPR. Nah itu nanti alokasinya adalah dari dana DAK. Jadi tetap supaya teman-teman Bapak Kepala Kampung, Pak Lurah, masyarakat untuk memasukkan daripada usulan jalan, jembatan, infrastruktur di PUPR dengan kemungkinan instruksi presiden itu turun. Jadi kemungkinan ada penambahan dari dana DAK di Kabupaten Lampung Tengah selain daripada sumber dana APBD yang memang sudah tersedia, yang insya Allah nanti akan melalui pembahasan di perubahan APBD tahun 2023 ini. Jadi mungkin itu yang bisa saya tambahkan, sekedar wawasan dan informasi juga. Lebih kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai pelaksanaan reses, Ketua DPRD Lampung Tengah menjelaskan kembali kepada awak media bahwa dalam reses jaring aspirasi ini, Sumarsono menjelaskan kepada warga masyarakat terkait dampak Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 212 tentang refocusing dan pergeseran anggaran yang diperuntukkan untuk pendidikan dan juga kesehatan. Namun tidak meninggalkan pembangunan infrastruktur, oleh karenanya ia akan melakukan evaluasi dengan cermat, sehingga nantinya tidak melanggar PMK 212 dan mengakomodir keinginan masyarakat. Hari ini belum tentu bisa disalurkan di tahun 2020. Ya kalau aspirasi yang tahun ini saya bisa pastikan tidak akan bisa diakomodir di tahun 2023 ini. Baik di perubahan. Tapi bukan tidak mungkin di perubahan, segala kita melihat target PAD kita yang tercapai dan silpa kita yang ada, nanti mungkin akan kita alokasikan. Zaman? Terkait jalan pendidikan tadi, jalan pendidikan di Koncoati. Kalau jalan pendidikan, karena itu jalan pendidikan, saya minta untuk dipertahankan. Karena di situ juga muka daripada Lampung Tengah. Dan akses itu sangat dibutuhkan oleh dunia pendidikan. Saya minta dipertahankan untuk tetap dilaksanakan. Dari Lampung Tengah, jurnalis LDS TV Hana Hairunisa mengabarkan.